Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila samud akhahum salihan qala ya qaumi ibudullah ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum Hazihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhuzakum azabun alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Salih. Ia berkata, hai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tak ada bagimu sembahan lain selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu satu dalil yang nyata dari Tuhanmu. Ini adalah unta betina Allah, suatu tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan dan minum di bumi Allah, dan janganlah kamu menyentuhnya dengan maksud menyakiti, jangan-jangan siksaan pedih akan menimpamu. Tafsir nomor 998. Suku bangsa Samud hidup di bagian sebelah barat tanah Arab yang wilayahnya terbentang dari Aden ke arah utara sampai Syria. Mereka hidup tak lama sebelum masa Ismail alaihissalam. Wilayah mereka berdekatan dengan wilayah suku bangsa Ad, tetapi kebanyakan mereka itu hidup di bukit-bukit. Tafsir nomor 999. Nabi Shalih alaihissalam hidup sesudah Hud alaihissalam, dan mungkin beliau itu hidup sejaman dengan Ibrahim alaihissalam. Tafsir nomor 1000. Unta merupakan sarana angkutan yang utama di bagian negeri itu, dan juga dengan mengendarai unta betina Nabi Shalih alaihissalam biasa bersafar dari satu tempat ke tempat lain untuk menablighkan seruan beliau, meletakkan perintang di atas jalan unta beliau itu, atau mengganggu unta betina itu, sama halnya dengan merintangi tugas yang telah dipercayakan Tuhan kepada Nabi Shalih alaihissalam. Tak ada sesuatu yang luar biasa tentang unta betina itu sendiri. Unta itu seekor binatang biasa. Unta itu dianggap keramat hanya oleh karena Tuhan telah menyatakannya sebagai tanda dan lambang kekeramatan wujud Nabi Shalih alaihissalam yang tak boleh diganggu itu, dan oleh sebab itu mendatangkan kemudaratan kepada unta itu sama halnya dengan mendatangkan kemudaratan kepada Shalih alaihissalam sendiri dan menghambat pekerjaan beliau. Tafsir nomor 1001. Kata-kata itu bukan berarti bahwa unta betina itu harus dibiarkan merumput di padang manapun yang dimasukinya.
melainkan rintangan tak boleh diletakkan di tengah jalannya, dan bahwa ia harus dibiarkan berjalan terus ke tempat-tempat manapun yang mau dituju oleh Nabi Shalih alaihi salam. Pernyataan Nabi Shalih alaihi salam mengenai kebebasan unta betina beliau bergerak itu selaras dengan kebiasaan kuno orang-orang Arab. Wazkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhizuna min suhuliha qusuran wa tanhituna jibala buyuta fazkuru ala Allahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah saat ketika dia menjadikanmu ahli waris nikmatnya sesudah kaum Ad, dan dia menempatkanmu di bumi. Kamu mendirikan istana-istana di atas tanah-tanah datarnya, dan kamu memahat gunung-gunung untuk dibuat rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusuhan. Tafsir nomor 1002. Kata-kata kamu mendirikan istana-istana di atas tanah-tanah datarnya menunjuk kepada tempat-tempat kediaman suku bangsa itu di musim dingin, sedangkan ungkapan dan kamu memahat gunung-gunung untuk dibuat rumah-rumah mengisyaratkan kepada tempat-tempat peristirahatan mereka di pegunungan waktu musim panas. Suku-suku bangsa Samud banyak sumber daya pencaharian. Ditilik dari ukuran hidup di zaman mereka, mereka menjalani hidup yang mewah lagi sentosa. Biasa pergi ke pegunungan dalam musim panas dan melampaukan musim dingin di dataran-dataran rendah. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna Saliham mursalun mir rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Berkata pemuka-pemuka kaumnya yang takabur kepada orang-orang yang dianggap mereka lemah, yakni orang-orang beriman di antara mereka. Adakah kalian mengetahui dengan pasti bahwa Shalih itu orang yang diutus oleh Tuhannya? Berkata mereka, sesungguhnya kami beriman kepada apa yang dia diutus untuk menyampaikannya. Tafsir nomor 1003. Mala'ahu berarti ia mengisinya. Mala'al kaum artinya para pemimpin kaum atau bangsa. Anggota masyarakat yang kaya kaum itu. Mereka disebut demikian sebab dengan kehadiran mereka di dalam suatu majlis, tampaknya majlis itu seakan-akan penuh dan meriah. Qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Ujar orang-orang yang takabur itu, sesungguhnya kami tidak percaya kepada ajaran yang kalian imani. Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin.
Lalu mereka karena marahnya memotong urat keting unta betina itu dan mendurhakai perintah Tuhan mereka serta berkata, "Hai Salih, datangkanlah kepada kami apa yang engkau ancamkan kepada kami, jika engkau sungguh seorang di antara orang-orang yang diutus." Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa